Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura kuat, tempat di mana kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan mulai mendengarkan diri sendiri. Jika akhir-akhir ini kamu merasa hidupmu seperti tertinggal, merasa harus mengejar sesuatu yang bahkan tidak kamu pahami, atau menjalani hidup hanya karena semua orang juga melakukannya, mungkin bukan karena kamu lemah, mungkin kamu hanya terlalu sering hidup mengikuti arus. Dan malam ini, kita akan bicara tentang satu hal yang diam-diam mengendalikan banyak hidup manusia, ketakutan tertinggal, FOMO. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Banyak keputusan dalam hidup tidak lahir dari keinginan, tapi dari ketakutan. Takut dibilang gagal, takut dibilang aneh, takut ketinggalan, takut hidup tidak seperti orang lain. Pelan-pelan tanpa sadar, kita mulai hidup bukan berdasarkan suara hati, tapi berdasarkan apa yang sedang ramai. Ketika semua orang mengejar sesuatu, kita ikut berlari. Bukan karena kita yakin itu tujuan kita, tapi karena kita takut jika berhenti, kita akan tertinggal sendirian. Inilah psikologi orang yang selalu ikut arus. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena mimpi sendiri terasa terlalu sunyi dibanding sorak-sorai orang banyak. Media sosial memperparah semuanya. Kita melihat potongan hidup orang lain yang selalu tampak maju, bahagia, dan berhasil. Lalu tanpa sadar, kita membandingkan seluruh hidup kita dengan potongan terbaik hidup mereka. Dan disitulah FOMO tumbuh. Bukan hanya soal takut ketinggalan tren, tapi takut hidup kita dianggap tidak cukup berarti. Akhirnya kita mulai memaksakan diri, mengambil jalan yang tidak kita pahami, menjalani hidup yang tidak benar-benar kita inginkan, hanya demi satu hal, merasa tidak tertinggal. Padahal, tidak semua yang ramai itu penting, dan tidak semua yang sunyi itu salah. Ada banyak orang yang terlihat sibuk mengejar ini dan itu, tapi diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Bangun pagi dengan tujuan yang bukan miliknya, lelah dengan pencapaian yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Karena FOMO tidak pernah memberi rasa cukup, ia hanya membuat standar kebahagiaan terus bergeser. Hari ini ingin seperti mereka, besok ingin lebih dari mereka, dan seterusnya, sampai lupa bertanya satu hal paling penting. Sebetulnya aku mau hidup seperti apa? Ironisnya, ketika kita terlalu sibuk mengikuti arus, kita justru semakin jauh dari diri sendiri. Kita kehilangan kepekaan, kehilangan makna, dan perlahan kehilangan keberanian untuk berhenti dan jujur, berhenti dan berkata, tidak semua hal harus aku ikuti, tidak semua perlombaan harus aku menangkan. Karena hidup bukan lomba cepat-cepat sampai. Hidup adalah proses memahami arah, dan arah setiap orang berbeda. Ada yang melaju cepat, ada yang berjalan pelan, ada yang berhenti sejenak untuk bernapas. Tidak ada yang salah dari semua itu. Yang melelahkan adalah memaksa diri, berjalan di jalur yang bukan milikmu. Mungkin selama ini kamu bukan malas, bukan tertinggal, bukan gagal. Mungkin kamu hanya sedang lelah, menjalani hidup yang bukan pilihanmu. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua keputusan harus diambil sekarang. Tidak semua peluang harus dikejar. Tidak semua ketertinggalan adalah kekalahan. Kadang berhenti ikut arus adalah bentuk keberanian tertinggi, karena dibutuhkan keberanian besar untuk hidup selaras dengan diri sendiri. Di dunia yang sibuk menuntut keseragaman, jika kamu merasa hidupmu berjalan lebih pelan dari orang lain, ingat ini, pelan bukan berarti salah, berbeda bukan berarti gagal, dan sunyi bukan berarti kosong. Justru di ruang sunyi itulah kita akhirnya bisa mendengar suara yang selama ini tertutup kebisingan. Suara yang berkata, tenang, kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang berjalan dengan caramu sendiri. Mulai hari ini, kamu tidak harus membuktikan apapun ke dunia. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Apa yang benar-benar membuatmu merasa hidup? Dan jika jawabannya belum jelas, itu juga tidak apa-apa. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Tarik napas pelan dan dengarkan ini. Bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai pengingat, aku tidak tertinggal. Aku sedang berjalan di waktuku sendiri. Aku tidak harus mengikuti semua orang. Aku berhak memilih hidupku dengan sadar. Dan itu sudah cukup. Terima kasih sudah duduk diam di ruang sunyi malam ini. Jika kamu merasa narasi ini seperti berbicara langsung ke hatimu, itu berarti kamu tidak sendirian. Berhenti sejenak bukan kegagalan. Kadang, itu adalah awal dari hidup yang lebih jujur. Sampai bertemu di ruang sunyi berikutnya, tempat di mana kita belajar bahwa hidup tidak harus ramai,
untuk menjadi berarti.